Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sulastri. Saya dari program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika dari mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif dengan dosen pengampu Ibu Tri Hastuti. Pertama, saya akan mempresentasikan materi analisis framing, di mana analisis framing adalah salah satu metode analisis media. Framing, dari kata framing diartikan sebagai membingkai sebuah peristiwa, atau kata lain framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Pendekatan framing dipakai untuk mengetahui bagaimana realitas dibingkai oleh media. Proses yang dilakukan dengan memilih peristiwa tertentu untuk diberitakan dan menekankan aspek tertentu dari peristiwa tersebut melalui kata, aksentuasi kalimat, gambar, atau kerangka tertentu. Analisis framing termasuk ke dalam paradigma konstruktif. Konsep konstruktif ini diperkenalkan oleh sosiolog interpretatif yaitu Peter L. Berger, di mana Berger mengatakan bahwa realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang dikurangi oleh Tuhan, tetapi sebaliknya, dia diproduksi dan dikonstruksi. Adapun contoh dari analisis framing seperti framing media tentang kebijakan pemerintah, framing media terhadap kasus KDRT Lesti Kejora dengan Rizky Bilar, dan framing media tentang pemindahan ibu kota baru. Selain itu, terdapat juga model-model analisis framing. Salah satunya adalah model Robert Edman, di mana Edman mengklasifikasikan model analisis framing ini menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, define problems atau mendefinisikan masalah. Di bagian ini menjelaskan tentang bagaimana suatu peristiwa dilihat sebagai apa atau sebagai masalah apa gitu. Yang kedua, ada diagnose causes atau memperkirakan masalah atau sumber masalahnya, atau melihat penyebab masalahnya dan siapa aktor yang dianggap sebagai penyebab masalah. Yang ketiga, make moral judgment atau membuat keputusan moral, di mana nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah, nilai moral apa yang digunakan untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan. Yang terakhir adalah treatment recommendation atau rekomendasi penyelesaian. Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah, jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis naratif, di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narasi memiliki arti pengisahan suatu cerita atau kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu. Sedangkan naratif memiliki arti bersifat menguraikan atau menjelaskan, sehingga kata naratif lebih cocok digunakan untuk menjelaskan suatu metode penelitian. Penelitian naratif adalah laporan bersifat narasi yang menceritakan urutan peristiwa secara terperinci. Dalam desain penelitian naratif, peneliti menggambarkan kehidupan individu, mengumpulkan cerita tentang kehidupan orang-orang, dan menuliskan cerita pengalaman individu tersebut. Menurut Creswell, sebagai sebuah bentuk khas dari penelitian kualitatif, penelitian naratif biasanya berfokus pada studi pada satu orang atau individu tunggal, dan bagaimana individu itu memberikan makna terhadap pengalamannya melalui cerita-cerita yang disampaikan, pengumpulan data dengan cara mengumpulkan cerita, pelaporan pengalaman individu, dan membahas arti pengalaman itu bagi individu tersebut. Penelitian naratif dikategorikan menjadi 2, yaitu deskriptif dan explanatory. Pada penelitian narasi kategori deskriptif, peneliti berusaha untuk mendeskripsikan yang pertama, sebagian atau secara keseluruhan pengalaman-pengalaman individu maupun kelompok. Yang kedua, hubungan antar suatu alur cerita dengan alur cerita yang lain. Yang ketiga, manfaat suatu kejadian untuk kehidupan manusia. Sedangkan pada penelitian naratif bersifat atau kategori explanatory, peneliti berusaha untuk membuat sebuah cerita tentang bagaimana suatu kejadian. Selanjutnya, adapun contoh-contoh dari analisis naratif.
Adapun jenis-jenis penelitian naratif menurut Casey ada dalam Creswell sebagai berikut. Yang pertama, autobiografi, biografi, riwayat hidup, cerita pengalaman pribadi, cerita pribadi, interview, dokumen pribadi, sejarah hidup, etnografi, biografi, dan etnopsikologi. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang analisis semiotika. Semiotika berasal dari bahasa Yunani dari kata semion yang berarti tanda, sedangkan semiotika atau semiologi adalah suatu studi tentang tanda atau cara tanda-tanda itu bekerja. Dua tokoh pelopor metode semiotika yakni Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce. Menurut Saussure, semiologi didasarkan pada anggapan bahwa perubahan dan tingkah laku manusia akan membawa sebuah makna, serta makna suatu tanda bukanlah makna bawaan, melainkan dihasilkan lewat sistem tanda yang dipakai dalam kelompok orang tertentu. Sedangkan Peirce berpendapat bahwa penalaran manusia senantiasa dilakukan lewat tanda. Artinya manusia hanya mampu bernalar melalui tanda. Tina Burko tahun 2008 mengungkapkan bahwa semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda, mampu mengetahui bagaimana cara tanda tersebut berfungsi dan menghasilkan makna. Tanda tidak terbatas pada benda, melainkan juga sebuah isyarat atau gerak pada manusia. Sebagai ilmu tentang tanda, semiotika mempunyai prinsip, sistem, aturan, dan prosedur keilmuan yang khusus dan baku. Akan tetapi, pengertian ilmu dalam semiotika tidak dapat disejajarkan dengan ilmu alam yang menuntut ukuran-ukuran matematis yang pasti untuk menghasilkan sebuah pengetahuan objektif sebagai suatu kebenaran yang tunggal. Semiotika bukanlah ilmu yang mempunyai sifat kepastian, ketunggalan, dan objektivitas, melainkan dibangun oleh pengetahuan yang lebih terbuka bagi aneka interpretasi. Diketahui bahwa logika interpretasi bukanlah logika matematis yang hanya mengenal kategori benar atau salah. Logika semiotik adalah logika di mana interpretasi tidak diukur berdasarkan salah atau benarnya, melainkan derajat kelogisannya. Adapun konsep-konsep dasar semiotika ada 3, yaitu yang pertama tanda, yang kedua kode, yang ketiga adalah makna. Yang pertama ada tanda. Menurut Saussure, tanda atau sign dibagi menjadi 3 komponen, yaitu yang pertama tanda, yaitu sign, meliputi aspek material yang terdiri dari suara, huruf, gambar, gerak, dan bentuk. Yang kedua ada penanda atau signifier, adalah aspek material dari bahasa atau apa yang dikatakan atau didengar dan apa yang ditulis atau dibaca. Yang ketiga adalah petanda atau signified, adalah gambaran mental, pikiran, dan konsep. Petanda adalah aspek mental dari bahasa. Ketiga unsur tersebut harus utuh. Tanpa salah satu unsur tidak ada tanda yang dapat dibicarakan, bahkan tidak dapat dibayangkan. Jadi, petanda atau signified merupakan konsep atau apa yang dipresentasikan oleh penanda atau signifier, serta hubungan antara signified dan signifier disebut hubungan simbolik yang akan menghasilkan makna. Kemudian ada konsep semiotika yang 2, ada kode dan makna. Dari tanda dan kode akan menghasilkan makna. Sekian dari presentasi saya kali ini. Apabila ada kesalahan mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.